sejati atas kami sekalian dalam persekutuan. Tuhanku, kami menanti rahmat dan anugerah, bila agar hati kami segar, senang dan cerah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 3 Juni 2020 saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam ibadah hari Rabu sore ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian nomor 4. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kelima, hormat dan puji kepada Tuhan. Tuhan, karena kasih-Nya sangat besar. Bersorak hatiku, Tuhanmu kasih, Tuhanmu kasih selamanya. Engkau sajalah ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus. Bersorak hatiku, Tuhanmu kasih, Tuhanmu kasih selamanya. Hormat dan puji yang senantiasa kita angkat dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama untuk mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang senantiasa mengasihi kami, memberkati kami, bahkan menolong kami. Sore hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kami bersekutu dalam ibadah setiap hari Rabu sore ini. Kami juga ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan kami semua, baik pikiran kami, telinga kami untuk mendengar, agar firman yang kami dengarkan saat ini, kami boleh memahami dan mengerti, sehingga firman ini memperbarui dalam hidup kami. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami, kekurangan kami juga sering jatuh di dalam dosa, karena pikiran kami, perbuatan kami yang sering tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolonglah kami dan berkati kami, agar kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sekali lagi memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 194. Kidung pujian 194, kita nyanyikan bait yang pertama, dari terbit matahari.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yang senantiasa memuji nama Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan yang senantiasa hadir. Sabda Tuhan sore hari ini yang akan kita dengarkan, akan saya ambil dari 1 Yohanes pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang demikian. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sangat berbahagia kita semua yang sampai hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita mendengarkan firman-Nya. Firman ini memberikan satu pemahaman, pengertian, sehingga firman ini benar-benar kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bersikap seperti apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang dari bacaan ini agaknya memang sangat sulit kita untuk membedakan antara roh Allah dan roh antikristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kalau tema kita ujilah segala roh, itu artinya kita memang bagaimana kita bisa membedakan apakah ini roh Allah atau ini roh dunia yang bekerja dalam hidup ini. Maka kalau kita menguji roh, ini memang tidak mudah. Apa mungkin kita ini menguji roh-roh, sementara kita sendiri memang belum tentu mempunyai ukuran barometer yang baku untuk membedakan ini roh Allah atau roh dunia. Namun dalam pengalaman hidup kita, hidup sehari-hari,
Kita tahu, bahkan kita juga mengalami, dan bahkan kita bisa menghayati adanya macam-macam hal yang berlaku dalam hidup ini, yang sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan roh itu. Ada memang orang yang barangkali tingkah laku dan juga penampilannya tampaknya kurang meyakinkan misalnya. Tetapi setelah beberapa waktu orang tersebut justru menampakkan hal yang sangat baik. Dapat dipercaya, dan bahkan kita butuhkan untuk dalam karya Tuhan ini. Namun bisa sebaliknya, ada orang yang nampaknya ini meyakinkan. Tingkah lakunya menarik. Barangkali berbicaranya sangat mantap, mengesankan, dan bahkan wawasannya sangat luas. Tetapi setelah beberapa waktu ternyata dia adalah seorang, dapat dikatakan seorang penipu yang sangat ulung, yang berdaya pikat, yang sangat kuat. Kita juga mengenal adanya orang yang biasa-biasa saja, apalagi menampilkan prestasi yang menonjol misalnya. Namun ia sebenarnya mempunyai perasaan yang sangat tajam, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Orang seperti ini sering memang luput dari perhatian, karena dianggap kurang punya nilai, bahkan nilai tambah di situ. Nah, bersamaan dengan itu, kita juga mengenal, mengetahui, bahkan mengalami adanya kekuatan-kekuatan yang ada di sekeliling kita, yang sering juga sangat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan bersama. Hampir setiap orang merasa terbatas oleh kekuatan itu, bahkan harus tunduk kepadanya. Ada kekuatan barangkali yang berupa adat istiadat mungkin. Ada kekuatan yang berupa barangkali peraturan-peraturan yang formal. Ada kekuatan yang berupa hierarki misalnya. Bahkan bisa juga karena jabatan. Ada juga yang kekuatan yang berbentuk uang, jasa, hutang budi. Nah, perbedaan umur dan bahkan juga pengaruh-pengaruhnya. Semua kekuatan itu saling bertemu dalam hidup ini. Bahkan juga bisa bertabrakan sedemikian rupa. Sehingga kita kadang sulit untuk menentukan mana yang harus dianut dan mana yang harus diabaikan. Kekuatan-kekuatan ini pun dapat disebut dengan istilah roh-roh yang ada ini. Dalam hal agama misalnya, bahkan juga iman, kita pun mengenal adanya berbagai roh. Ada roh
yang mengaku Yesus sebagai Kristus, juru selamat dunia ini, dengan segala isinya. Ada juga yang menganggap kelompok Kristen terlalu kekurangan roh, atau bahkan kelebihan roh. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga roh yang menolak Yesus. Bahkan ada roh yang ingin membinasakan Yesus, seperti pada zamannya Yesus di Bait Suci. Dan bahkan membinasakan tidak hanya Yesus, tetapi pengikut-pengikutnya, seperti contoh pada waktu itu Saulus yang sekarang menjadi Paulus. Karena ada perubahan seperti itu. Semua roh yang disebutkan ini sangat mudah untuk diuji dan dibedakan. Yang sulit adalah justru menguji roh-roh yang saling bergantian tampil di dalam diri seseorang. Mula-mula roh yang tampil nampak sangat meyakinkan, kemudian mulai pudar, lalu berganti dengan roh yang sangat menjengkelkan orang lain misalnya. Tetapi menyenangkan orang yang bersangkutan. Sebaliknya ada orang yang mula-mula menampilkan roh-roh yang tidak baik, atau bahkan orang mengatakan roh jahat. Tetapi setelah bertobat, seperti Rasul Paulus itu, berusaha menampilkan roh yang baik. Namun karena pernah jahat, maka apapun yang ia lakukan, baik misalnya, tetap saja dia dianggap orang yang jahat. Karena barangkali baru keluar dari penjara. Dan karena tetap dianggap jahat di tengah-tengah masyarakat, maka ia lalu memilih tampil jahat untuk seterusnya. Ini yang sering terjadi dalam hidup ini. Jadi apakah menguji roh-roh itu mungkin? Jawabannya memang mungkin. Dan bahkan pasti caranya kita harus mempunyai sikap yang teguh dan juga konsisten. Artinya pengujian itu merupakan proses yang harus terus-menerus dilakukan. Setiap saat dan di mana saja. Dengan sadar dan mengacu kepada rentang waktu yang cukup lama. Pengujian tidak bisa dilakukan cepat memang, apalagi hanya sekali-kali. Pengujian itu harus dilakukan dengan sikap hormat. Sebab justru dengan sikap seperti itu, roh-roh tersebut akan tampil seperti apa adanya, aslinya. Apakah kita akan berhasil? Sebaliknya, kita tetap rendah hati dan jujur lahir batin. Supaya kita memang bisa membedakan mana apakah ini roh Allah atau roh dunia ini. Maka Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tema dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-6 ini adalah roh Allah dan roh antikris. Supaya apa? Supaya kita memang benar-benar arif. Benar-benar kita bisa membedakan apakah ini roh Allah atau roh antikris. Tentu saja untuk membedakan seperti itu kita harus mohon pertolongan Tuhan supaya kita mempunyai sikap rendah hati untuk bagaimana kita membedakan yang baik dan yang tidak. Apakah roh Allah atau ini roh dunia. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, menolong kita, maka kita senantiasa harus berserah
kepada Tuhan untuk menjalani hidup ini, hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Kondisi yang tidak mudah, kondisi bagaimana kita tidak bisa membedakan dengan mudah mana yang roh Allah dan mana yang roh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil waktu sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini agar ada pembaharuan dalam hidup kita. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pantaslah kalau hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa kita terima dalam hidup kita. Kita iringi bersama, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 60, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Terimalah ya Tuhanku ikrar dan janjiku. Sekalian, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini. Kita masuk dalam doa syukur kita dan nanti dilanjutkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kami.
yang memberikan kecukupan dalam hidup kami, memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Itu semua terjadi karena kasih-Mu yang tak terbatas. Meskipun di dalam perjalanan hidup kami ini kami juga sering berbuat kesalahan-kesalahan. Kami sering mengabaikan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sering hanya menuruti keinginan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ternyata kasih-Mu tidak bisa terhalangi oleh apa yang ada dalam hidup kami. Meskipun cara berpikir kami, tingkah laku kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka pantaslah jikalau hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu, dan kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini, agar dapat dipakai sebagai sarana untuk menjalankan tugas amanat yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga menyerahkan gereja-Mu, khususnya GKJ Rembang dan pepantan-pepantan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah dan kami puji. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, khususnya kepada warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, masih dalam perawatan para dokter, juga obat yang diberikan, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Bapak Teguh Wiono, Ibu Nurmina Bangun, Ibu Sigit Purnomo, dan yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, meskipun harus menghadapi kenyataan seperti ini. Masih tetap berharap hanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menjamah dan menolong saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang ada di induk maupun di pepantan-pepantan, dengan adanya situasi kondisi wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menjaga kami dan menolong kami, agar kami diberikan kesehatan, karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa untuk menyelesaikan perkara yang ada, yang sangat mengkhawatirkan dalam hidup kami ini, terutama hidup di dalam bangsa dan negara, yang saat ini Tuhan dengan adanya wabah ini, berdampak yang sangat luas, terutama pada saat kami mengalami dan merasakan dampak ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak dapat beroperasi, sehingga banyak adanya PHK. Oleh sebab itu Tuhan, hal seperti ini memang sangat memprihatinkan keadaan ini. Tetapi kami yakin dan percaya hanya terang-Mu yang akan terjadi, karena Engkau berkenan hadir untuk menolong kami, terutama pemerintahan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, wakil-wakil rakyat, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang senantiasa menolong saudara-saudara kami ini, sehingga dapat menyelesaikan apa yang terjadi saat ini. Memang masih banyak korban yang terjadi, kematian atas wabah COVID ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Demikian juga para dokter dan juga perawat yang telah menangani saudara-saudara kami yang saat ini positif COVID-19 ini.
Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong saudara-saudara kami ini. Mampukan Tuhan para dokter dan juga perawat untuk menjalankan tugas dengan baik. Karena hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Engkau adalah Yesus Kristus sebagai penolong dan juru selamat kami. Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hanya boleh berserah. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan senantiasa memberikan kami untuk penyelesaian wabah COVID-19 ini. Bahkan saudara-saudara kami di seluruh dunia yang sekarang ini terkena wabah COVID-19 ini. Tuhan yang di surga, jikalau saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa terjadi dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam suasana sukacita, karena Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri bersama ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 188. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kiranya Tuhan besertamu. Kiranya Tuhan besertamu dengan berkat pertolongan, melindungimu di jalan, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai bertemu. Tuhan menyertai jalanmu, sampai bertemu, sampai bertemu. Tuhan menyertai jalanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pulanglah dalam damai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.